adik-adik semuanya, pasti hari ini sudah keren-keren, sudah mau mempersiapkan diri untuk kita ibadah sekolah minggu bersama, ya kan? Pasti sudah cantik-cantik dan sudah ganteng-ganteng. Yeay, terima kasih. Ya, sekarang semuanya duduk dengan baik. Siapkan Alkitabnya, siapkan bolpennya, siapkan buku catatannya ya. Nah, tetapi sebelum ini kakak akan pimpin di dalam doa ya. Oke, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur bahwasanya kami hari ini bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, lindungi kami, biarlah firman-Mu tetap ada di dalam hati kami dan kami boleh melakukan setiap apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke. Sekarang kita mulai ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, kita ambil tema dulu. Ya, kita punya judul yaitu malunya bukan main. Wow, malunya bukan main. Waduh, jangan sampai ya kita kena malu gitu ya. Nah, ayat natsnya ada di Lukas 14 ya. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Kakak ulangi lagi ya. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Nanti bisa dibaca ya. Oke. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah cerita sewaktu Tuhan Yesus dan para muridnya sedang menghadiri sebuah acara yang besar. Gitu ya, kalau acara yang besar kayak kita itu datang ke sebuah gedung, ada pesta pernikahan. Nah, itu tamunya banyak. Pasti kita pernah diajak kan? Oleh mama, oleh papa. Iya, nah seperti itu kira-kira ya. Entah itu juga selain pernikahan ada mungkin peresmian apa gitu yang harus mengundang banyak orang. Nah, Tuhan Yesus waktu itu menghadiri acara bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah sampai di tempat acara tersebut, di situ Tuhan Yesus memperhatikan, melihat yang ada di dalam itu banyak sekali loh orang-orang yang rebutan tempat duduk. Rebutan tempat duduknya itu di tempat yang dianggap terhormat, dianggap yang di situ itu untuk orang yang berkedudukan tinggi mungkin ya, yang tempatnya di depan, kursinya yang paling bagus, mungkin ada apa itu, kain yang diletakkan di kursi. Nah, itu biasanya kan untuk tamu yang terhormat ya, orang yang disegani atau orang yang diundang khusus oleh yang punya acara. Nah, banyak orang-orang itu berebutan ke situ. Sini dulu, aku dulu, sini. Apa yang tidak ada dalam pikiran mereka? Mereka itu ingin dianggap. Nih, orang nanti akan melihat aku duduk di sini tuh. Mereka pasti akan melihat aku ini adalah orang yang terpandang, orang yang hebat, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi gitu. Orang pasti melihat itu, aku senang gitu. Nah, itu apa? Salah satu dari kesombongan manusia. Nih, Yesus perhatikan orang berebut tempat, merebutkan kursi, tempat kehormatan supaya dipandang oleh orang lain itu bahwa dia terhormat. Lalu setelah Yesus memperhatikan banyak orang yang seperti itu, dia lalu berkata kepada murid-muridnya yang tadi ikut dengan dia dengan sebuah perumpamaan ya. Nah, perumpamaan ya.
Dia bilang sama murid-muridnya, Tuhan bilang sama murid-muridnya, kita melihat di sana banyak orang yang berebut tempat yang dianggap terhormat ya. Tetapi kita jangan sampai melakukan hal seperti itu. Karena apa? Belum tentu tempat yang terhormat itu adalah disediakan untuk kita. Itu belum tentu loh itu disediakan untuk kita. Kita harus melihat gitu kan. Jangan sampai nanti kamu malu karena kamu berbuat seperti kebanyakan orang itu. Ingin duduk di tempat yang terhormat biar dipandang terhormat. Ya, jangan sampai loh murid-muridku, kalian nanti mendapat malu karena berbuat seperti itu ya. Misalkan saja kamu menduduki sebuah tempat, tapi ternyata itu bukan diperuntukkan oleh kamu. Bahkan kamu dibilangi sama yang punya rumah, maaf ya Pak, maaf ya Bu, bisa pindah ke kursi yang lebih di belakang itu, karena kursi ini khusus untuk tamu undangan saya. Nah, kalau kita sampai dibilang seperti itu, aduh, ya, aku malu banget. Sampai diusir, disuruh pindah, ya kan? Nah, maksudnya di sini adalah Tuhan tidak ingin mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki sikap yang sombong. Tuhan membuat aturan itu tentang kedudukan, namun Tuhan mengajarkan untuk kita memiliki sikap rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap diri kita itu paling. Nah, contohnya seperti ini. Menganggap diri kita paling yang gimana ya? Seperti ini contohnya. Mungkin kalau anak perempuan ya sering ngaca ya, sering berkaca, rambutku panjang, bagus sekali, aku cantik. Nah, terus itu dipakai untuk sombong-sombongan. Ini loh, aku tuh yang paling cantik, rambutku bagus. Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena di tempat lain itu pasti ada yang lebih cantik. Memang kamu cantik, tetapi tidak boleh menggunakan itu untuk kesombongan diri sendiri. Misal lagi, aku jago sekali menggambar dan mewarna. Aku punya hobi itu, aku pinter loh, aku sering menang. Nah, seperti itu. Tetapi itu jangan dijadikan kesombongan. Jangan jadi begini, aku mau ikut lomba mewarna, menggambar dan mewarna, kan aku sering menang. Aku kan sudah pinter, aku sudah pinter sekali, seperti itu kan. Aku nanti pasti menang lagi. Nah, jangan ya kita seperti itu, karena belum tentu loh yang lain itu lebih kurang bagus daripada kita. Ketika di lomba itu pasti semuanya memiliki hobi yang sama, yaitu menggambar dan mewarna. Dan pasti di situ ada yang melebihi kemampuan kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti kita tetap sombong di situ, sedangkan sudah ada yang lebih bagus lagi, nanti kita akan malu, ya kan? Nah, tidak boleh seperti itu. Lagi contohnya, ini aku habis dibeliin mama mainan robot-robotan. Bagus toh nih, robotku bisa berdiri, bila ada lampunya loh, ada baterainya. Kalau aku nyalain cedet, robotnya bisa jalan sendiri, ada bunyinya. Loh, bagus kan? Kamu mana bisa punya? Ini mahal sekali. Nah, boleh seperti itu? Tidak boleh. Kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Tetapi mungkin saja di tempat lain ada anak yang memiliki mainan yang sama tetapi lebih bagus. Ya kan?
apa yang kita miliki, misalkan kita cantik, kita ganteng, kita pinter menggambar, kita pinter dalam pelajaran matematika, kita selalu kalau kita minta mainan selalu dikabulkan oleh mama papa, itu harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri, tetapi tidak boleh menjadikan kita sombong atau tinggi hati. Begitu. Dan kalau kita pintar mewarna misalnya, ya itu diasah terus, dilatih terus. Itu sebagai ucapan syukur. Berusaha dengan tekun, berlatih banyak, berlatih sering-sering, supaya menjadi semakin sempurna. Nah, tetapi tidak boleh dijadikan untuk ajang sombong-sombongan di luar, karena di tempat lain itu ada lebih banyak yang lebih dari kita. Lebih ada yang lebih pintar menggambar, lebih ada yang pintar matematika, banyak yang lebih pintar dari kita menyanyi misal, lebih pintar dari kita bermain sepeda atau bagaimana. Jadi kita harus belajar untuk rendah hati, memposisikan kita di dalam keadaan kita dan tetap bersyukur. Jangan minta dilihat oleh orang lain itu kita selalu, wah aku nih loh yang paling keren, sepatuku aja harganya mahal. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Banyak di luaran yang lebih memiliki sepatu yang keren juga. Nah, Yesus mengajar tentang kerendahan hati dan tidak boleh menganggap diri kita itu paling tinggi di antara yang lain, gitu ya. Nah, kita harus tetap bersyukur, selalu ingat bahwa itu semua diciptakan Tuhan untuk kita. Tidak ada alasan kita menyombongkan diri dan pamer, ya. Tidak ada alasan untuk kita sombong dan pamer dengan apa yang kita punya, karena itu Tuhan yang punya. Bisa Tuhan ambil kalau kita menjadi orang yang sombong. Maka dari itu kita belajar untuk tetap rendah hati. Nah, dari rendah hati ini kita tidak akan dipermalukan. Maka dari itu ada tantangan. Nah, kadang kita rendah hati itu bukan berarti kita jelek, ya. Tetapi dari rendah hati itu kita punya kelebihan. Tetapi tidak boleh disombongkan. Tantangannya seperti ini. Kirim foto close up ya. Close up itu muka ya. Dengan senyum terbaikmu. Karena ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, ya, dengan banyak kehebatan dan kelebihan. Jadi foto close up muka dengan senyummu yang paling terbaik sebagai ucapan syukur bahwa ini loh kelebihan dan kehebatan yang Tuhan kasih buat aku. Kita semuanya itu keren, ya. Ya, foto yang terbaik. Oke, lalu kirim. Terus ada ayat hafalan. Ya, sekarang ayat hafalannya dicatat dulu. Lukas pasal 14 ayat 11. Nggih. Lukas pasal 14 ayat 11. Yang begini bunyinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa dia merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kakak baca sekali lagi ya. Lukas pasal 14 ayat 11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, makanya kita harus tetap jaga supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Karena bisa jadi kalau kita memiliki sifat yang sombong dan tinggi hati, kita jadi nggak akan punya teman.
Ya, buat apa kita sombong? Buat apa kita tinggi hati? Buat apa kita punya segalanya kalau kita nggak punya teman? Ya, tetapi kita tetap rendah hati dengan apa yang kita punya karena itu semuanya dikasih sama Tuhan. Nah, begitu ya. Ayat hafalannya di video. Lalu foto close up dengan senyum yang paling keren karena itu kalian luar biasa loh ya. Senyum kalian itu luar biasa ya. Kirim ke kakak sekolah minggu. Oke? Nah, cerita tentang firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita ketemu minggu depan dengan cerita yang amazing lainnya. Oke? Oke, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan mengajarkan begitu banyak pengajaran yang baik untuk kami bersyukur dengan apa yang kami miliki, tanpa harus menjadi sombong karenanya, tanpa harus menjadi tinggi hati karenanya, karena itu semuanya akan merugikan kami sendiri. Melainkan jika kami memiliki sikap yang rendah hati, kami akan dikasihi banyak orang, kami akan memiliki banyak teman, karena Tuhan mengasihi kami dengan sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau menjadikan kami adalah anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.